Alright, Quantum Life Transformation, meraih sukses dengan pemberdayaan pikiran bawah sadar. Ya, ini materi bersumber dari buku dengan judul yang sama, buku yang saya tulis diterbitkan oleh Gramedia. Salah satu dari 32 buku yang saya tulis ya, Quantum Life Transformation. Ini buku saya tulis tahun berapa? Saya lupa ini 2000 berapa ya? 17 kan 2000 berapa ini ya? Saya lupa ini, tapi sudah cukup lama dan ini sudah sempat ganti cover berapa kali ini. Oke, ini bukunya. Kemudian saya menyelenggarakan workshop rutin. Terakhir kali saya menyelenggarakan ini Desember ini, setelah masa pandemi ini agak sedikit reda ya. Itu di bulan Desember baru-baru ini 2 minggu lalu di Prigen, di Hotel Royal Senior. Ini adalah foto kegiatan sebelum pandemi ya, jadi kami nggak ada pakai masker. Kalau yang pandemi semuanya full masker ya. Ini kegiatan sebelum pandemi, kegiatan belajar, kemudian ini kami melepas balon impian, jadi kami menulis semua impian yang diinginkan, ingin dicapai, diterbangkan balon tinggi dan banyak yang tercapai dengan mudah. Ini foto bersama, biasanya di hari Minggu ya. Setelah lepas balon kami foto bersama dan ini luar biasa. Oke, sekarang setiap orang kan pasti ingin sukses. Semua pasti ingin sukses. Nah, bila bicara sukses biasanya sih orang hanya terfokus pada 1-2 aspek lah. Misalkan aspek finansial, karir, atau bisnis ya. Sebenarnya hidup kita kan tidak cuma soal finansial atau bisnis karir. Ada 8 aspek kehidupan dan ini kita perlu merancang atau sukses secara holistik dan seimbang. Aspeknya apa saja? Ada aspek spiritual, aspek finansial, bisnis karir, aspek keluarga, pengembangan diri, wisata, liburan, kemudian sosial, dan materi atau mainan. Kalau orang tidak merancang dengan tepat, seimbang ini biasanya akan terjadi ketidakseimbangan ya. Jadi di satu aspek, misalkan finansial, bisnis karir sangat bagus, tapi aspek keluarga dan pengembangan dirinya nggak bagus. Dan itu bisa terjadi juga di aspek-aspek yang lain. Nah, ini 8 aspek yang kita upayakan untuk bisa berhasil secara utuh. Semua mau berhasil, semua. Tidak ada seorang pun yang kalau kita tanya, kamu ingin berhasil atau gagal? Saya mau gagal, itu nggak ada itu ya. Selalu semuanya ingin berhasil. Pertanyaannya adalah, semua mau berhasil, tapi mengapa sukses begitu sulit diraih? Why? Ada yang bilang, oh ini kurang kerja keras Pak. Oh iya benar nih. Nah, kalau kerja kerasnya seperti ini kira-kira bagaimana? Bisa sukses nggak? Sulit. Kalau kerja keras saja bisa menjamin orang sukses, maka saudara-saudara kita yang buka warkop itu, warung kopi yang ada yang buka 24 jam loh. Itu pasti lebih besar daripada Starbucks. Buktinya mana? Tidak kan? Jadi kerja keras saja bukan jaminan sukses. Dan sayangnya banyak orang ini fokus hanya pada kerja keras dan mereka mengulangi hal yang sudah mereka lakukan diulang-ulang-ulang, kemudian mereka berharap bisa mendapatkan hasil yang berbeda dan ini nggak bisa. Einstein pernah menyatakan bahwa insanity is doing the same thing over and over again and expecting different results. Jadi yang namanya tidak waras ini adalah kalau kita melakukan hal yang sama berulang-ulang dan kita berharap hasil yang berbeda. Ini nggak bisa ya. Nah, kalau sudah seperti ini, biasa kalau kita kejar lagi, kenapa Anda belum sukses? Jawabannya sangat spiritual. Ya, sudah nasib katanya, atau karma. Ini saya banyak menjumpai peserta pelatihan QLT atau juga klien-klien saya yang saya tangani one-on-one di ruang praktek. Kalau belum sukses, saya tanya, kenapa kok belum sukses? Aduh Pak Hadi, ini sudah karma saya, ini sudah nasib saya, ini ujian atau cobaan. Saya bilang ini semua nggak tepat ya. Dan saya biasa akan tanya mereka begini, coba jawab saya, apakah Tuhan benar-benar berlaku adil pada umatnya? Jawabannya pasti adil. Saya bilang, yakin, 100% yakin, sungguh yakin. Oke, saya bilang, bila Tuhan benar-benar adil, mengapa lebih banyak orang gagal daripada sukses? Nah ini mereka bingung nih. Dan saya akhirnya menjelaskan konsep yang sekarang saya terangkan pada Anda teman-teman ya. Bahwa untuk sukses ini butuh 2 komponen. Harus ada 2 komponen ini. Yaitu adalah faktor Tuhan atau God factor. Ada juga yang menyebutnya sebagai faktor karma. Kemudian satu lagi adalah faktor manusia. Ya, saya tidak akan masuk terlalu dalam ke faktor Tuhan karena ini di luar ranah keilmuan saya. Tapi saya bisa mengutip dari kitab suci ya. God factor ini apa?
Saya kutip ini dari Al-Quran. Di Al-Quran dinyatakan bahwa di Quran surah Al-Mu'min 60, dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Berarti kalau kita minta, itu pasti diberi. Digaransi loh, ini di kitab suci. Ada ayat yang lain yang mengatakan bahwa sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Saya, waktu membaca ayat ini, saya menyimpulkan, oke, kita minta pasti diberi. Pasti diberi. Ada syarat yang lain, yaitu kita harus punya ikhtiar, harus melakukan usaha sungguh-sungguh, harus semangat, harus berjuang. Ini dua komponen nggak bisa dipisahkan, ya, faktor Tuhan dan faktor manusia. Ini di Al-Quran. Di Alkitab juga sama. Di sini dinyatakan bahwa karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepada kamu. Coba. Apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah, ini penting, ini teknologi pikiran yang luar biasa ini, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepada kamu. Yang menarik adalah ayat berikutnya. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulunya sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu di surga mengampuni kesalahan-kesalahan kamu. Jadi ini minta apapun itu diberi, ayat berikutnya ampunilah. Ini sesuatu yang luar biasa. Nanti saya akan jabarkan sambil jalan ya. Nah, jadi ingat, ada faktor Tuhan, ada faktor manusia. Saya tidak akan masuk ke faktor Tuhan, saya fokus ke faktor manusia. Nah, faktor manusia ini ada dua, ya. Ada be, ada do. Apa maksudnya? Teman-teman setuju nggak kalau saya mengatakan bahwa setiap orang berhak untuk hidup bahagia, sehat, sukses, kaya raya, mulia? Setuju nggak? Anda pasti setuju. Dan yang lebih luar biasa lagi bahwa manusia, kita ini adalah makhluk yang luar biasa dan didesain untuk sukses. Jadi desainnya manusia ini adalah untuk sukses, bukan untuk gagal. Kita lihat di kitab suci. Saya kutip lagi nih. Sama, di Al-Quran dikatakan bahwa satu-satunya makhluk ciptaan Tuhan yang mendapatkan hembusan ruh kehidupan dari Sang Pencipta hanya manusia. Dan di ayat ini dikatakan bahwa setelah ini ya, maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya dan telah meniupkan ke dalamnya ruh ciptaanku, maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud. Ini perintah kepada malaikat loh. Berarti kita manusia ini luar biasa. Ya, satu-satunya makhluk ciptaan Tuhan yang mendapatkan hembusan ruh kehidupan dari Sang Pencipta hanya manusia. Ya. Sebentar, ini kok ada. Oke. Nah, berikutnya, bagaimana dengan malaikat? Malaikat diciptakan dari cahaya ya. Di Alkitab dinyatakan apa? Sama. Maka Allah menciptakan manusia itu segambar menurut rupanya dia. Diciptakanlah laki-laki dan perempuan. Ya, di sini juga dinyatakan ketika itu Tuhan Allah membentuk manusia dari debu tanah dan menghembuskan napas hidup ke dalam hidungnya dan dia hidup. Maka sama ya, Al-Quran, Alkitab sama. Ini lain lagi nih, ada kalau saya jumpa dengan klien saya atau teman yang Buddhis, kalau saya tanya, kenapa belum sukses? Ini sudah karma saya, karma masa lampau saya. Saya bilang, dari mana kamu tahu karma masa lampau kamu menghambat kamu untuk gagal? Buktinya hidup saya biasa-biasa. Saya bilang tidak. Baca kitab suci Anda, saya bilang. Anda ini pikniknya kurang jauh, saya bilang. Belajarnya kurang jauh. Di Dhamma pada 182 dinyatakan bahwa sungguh sulit untuk dapat terlahir sebagai manusia. Artinya dalam doktrin agama Buddha ini ada yang namanya tumimba lahir. Manusia itu bisa terlahir kembali. Beda dengan reinkarnasi ya. Tumimba lahir ini sesuatu yang berbeda. Intinya adalah ada kelahiran kembali. Nah, seseorang itu hanya bisa terlahir kembali sebagai seorang manusia itu kalau dia punya karma baik yang sangat besar dari kehidupan lampau sehingga dia bisa sekarang lahir sebagai manusia. Maka kalau kita lahir sebagai manusia, saya bilang pada teman saya ini atau klien, Anda sudah punya bekal yang luar biasa loh, saya bilang. Terlahir sebagai manusia. Jadi jangan mengatakan ini karena karma lampau saya. Nah, sekarang dari ilmu neuroscience. Tadi kan saya bilang bahwa manusia ini didesain untuk sukses ya. Teman-teman, dari penelitian Herculano Hausel ditemukan bahwa setiap bayi lahir dengan 86 miliar sel otak atau neuron.
86 miliar. Begitu lahir, langsung ada 86 miliar. Ya, bayi manapun, anak siapapun, ya. Nah, walaupun sama-sama terlahir dengan 86 miliar neuron, pertanyaannya adalah mengapa setelah dewasa nasib atau kualitas hidupnya berbeda? Mengapa? Kalau yang tidak paham ya semuanya dilarikan ke ya ini karena nasib, ini karena karma, ini karena ujian, whatever lah. Saya tidak mau ke sana. Oke? Pengalaman klinis saya menyatakan bahwa ada sesuatu yang berbeda. Faktor Tuhan tetap ada, tapi kita fokus pada faktor manusia. Sekarang, apa faktor penentu nasib dan kualitas hidup seseorang? Ya kita lihatlah realita hidup usai sekolah. Coba kita lihat sekarang ya realitanya. Anak yang pintar dan sukses, setelah dia pintar, dia terjun ke masyarakat, selesai kuliah dia sukses, banyak. Anak yang pintar dan gagal, juga banyak. Anak yang bodoh dalam tanda kutip ya, dan gagal juga banyak. Nah, anak yang bodoh tapi sukses bagaimana? Juga banyak. Jadi ini tidak ada korelasi langsung sebenarnya antara level pendidikan formal seseorang dengan keberhasilan hidupnya dia. Lalu apa sih kunci sukses? Ini kalau saya jumpa dengan orang-orang ya, orang tua, atau saya menyelenggarakan seminar parenting atau pendidikan, selalu pertanyaan ini saya ajukan pada mereka. Apakah ini kunci sukses? Apakah IQ tinggi pasti sukses? Enggak juga. Ranking 10 besar, lulusnya cum laude, summa cum laude, mana cum laude? Enggak juga. Sekolah terus dikasih les yang banyak? Enggak juga. Apakah sekolah di luar negeri pasti menjamin orang sukses? Tidak. Yang sukses sekolah dari luar negeri ya, pulang ke Indonesia yang sukses banyak. Yang tidak sukses juga banyak. Apakah kuliah hingga S3? Nah ini saya harus hati-hati nih, karena saya kuliah sampai S3 ini. Apakah kuliah sampai S3 itu menjamin orang sukses? Jawabannya belum tentu. Ya. Pintar komputer, nah kalau dulu zaman saya masih SMP itu paradigmanya orang tua, kalau pintar komputer pasti sukses. Zaman dulu. Kalau sekarang sudah enggak. Satu orang tuh bisa punya beberapa gadget. Laptop atau komputer sudah dibilang sebagai kayak gadget biasa saja. Orang yang pintar komputer belum tentu dia berhasil. Ya. Ini juga paradigma sekarang ini. Masih berlaku nih. Pintar bahasa asing, yaitu bahasa Inggris. Apakah pasti sukses? Banyak yang terjebak di sini. Mereka bilang kalau pintar bahasa asing, bahasa Inggris, bahasa Perancis, bahasa Jerman ya, pasti sukses. Saya bilang enggak, logikanya enggak masuk. Bahasa asing mendukung iya, tetapi itu bukan kuncinya. Kalau nggak percaya Anda boleh ke Amerika lah. Waktu di Amerika ya, Anda bisa lihat, itu banyak tuh. Saya waktu ke Amerika berapa tahun yang lalu sama anak-anak, waktu mereka masih kecil kan, kami makan, kemudian saya bilang sama anak-anak kami, lihat tuh, kita ini orang Indonesia ya, tapi yang melayani kita ini bule. Dan mereka fasih bahasa Inggris, coba. Enggak jamin itu. Pintar bahasa asing ini bahasa Mandarin. Apakah pasti sukses? Enggak juga. Menjamin tidak, tapi sebagai salah satu faktor pendukung, iya. Oke? Pergi ke Tiongkok, orang yang sukses banyak, orang susah juga banyak, sama saja. Jadi ini bukan kunci sukses. Apa itu nanti, sabar ya. Sukses bukan sekadar karena nasib atau karma. Sukses bisa dicapai, bisa dirancang secara sadar ya. Jadi apa sih kunci sukses? Ya, inilah missing link-nya. Oke? Nah, faktor manusia itu ada 2, be dan do. Be adalah kualitas diri, mindset-nya kita, sikap, karakter, program pikiran kita. Do adalah aktivitas yang kita lakukan, skill yang kita punya, knowledge yang kita kuasai. Mayoritas orang, saya berani bilang di atas 95% itu hanya fokus pada do. Belajar melakukan ini, belajar masak, belajar internet marketing, belajar macam-macam. Do. Boleh dilihat. Peserta pelatihan apapun ini, ya misalkan menjadi wirausahawan, bisnis internet marketing atau apalah ya, atau waralaba, atau Anda yang bergerak di bidang trading. Ya, mau trading saham, trading indeks, macam-macam, komoditas, dan lain-lain. Dari sekian banyak orang, 100 orang misalkan ikut pelatihan, di workshop yang sama, diajar oleh pengajar yang sama, yang bagus sekali kualitasnya, tapi yang berhasil nggak banyak. Yang benar-benar berhasil paling cuma 5%.
Sisanya so and so lah. Banyak juga yang gagal. Kenapa? Apakah yang salah itu pengajarnya? Tidak. Apakah salah ini ilmunya? Tidak. Ilmunya sama. Yang membedakan itu adalah B-nya. Kualitas orang yang menyerap ilmu ini. Mindset-nya dia, sikapnya dia, karakternya dia, program pikirannya dia. Ini yang membedakan. Nah, ini yang kita akan bahas secara mendalam hari ini ya. Siapa diri kita adalah hasil pembelajaran dari sejak lahir hingga saat ini. Dan diri kita adalah pencipta realita kita saat ini. Jadi kalau kita merasa puas dengan hidup kita, berarti kita telah mencipta hidup kita secara dengan baik. Tapi kalau kita merasa nggak puas dengan hidup kita atau dengan satu dua aspek kehidupan kita, ada sesuatu yang salah di situ. Saya biasa menyebutnya sebagai samtong ring di sini, ya. Nah, tadi kan dikatakan kita punya 86 miliar sel otak atau neuron. Kemudian nasibnya kenapa beda? Ternyata kinerja ditentukan oleh dua hal. Hardware dan software. Hardware-nya kita apa? Otak. 86 miliar neuron. Software-nya ini program pikiran. Ilustrasinya sama teman-teman, simple. Yang saya sedang gunakan untuk streaming ini, bertemu dengan Anda, menjelaskan materi ini laptopnya Mac. Oke, MacBook. MacBook ini bisa diinstal 2 operating system. Jadi bisa Windows, bisa Mac iOS ya. Pertanyaan saya, apabila misalkan sebuah laptop yang canggih diinstal dengan katakanlah Windows 95, itu kira-kira bagaimana? Atau Windows 3 lah. Atau mungkin yang lebih parah lagi itu, saya yakin yang anak-anak milenial tidak akan paham yang saya maksudkan. Tapi kalau generasi kolonial seperti saya, Kak Hari pasti ngalami ini. Terus Dok Liman pasti ngalami. Zaman dulu masih saya SMA, itu ada yang namanya floppy disk, sekarang flash disk ya. Gedenya kayak gini nih. Itu dimasukkan ya, jadi kalau kita nyalakan komputer, kita masukkan kayak kotak begitu, kita masukkan, kemudian ada laci kecil ya, kita kunci, klek. Kita nyalakan on. Nanti itu akan ada suara yang sangat-sangat kita senangi. Ada suara begini. Ngek 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 begitu. Kemudian di layar itu nanti keluar angka, hitung. Ya, 2, 4, 8, terus begitu sampai 1024. Kemudian nanti ada kayak huruf lebih besar, kemudian ada C, ketap-ketip, itu CPROM namanya. Oke, itu jadul banget itu. Oke, itu DOS itu. Kalau operating systemnya itu yang kita pasangkan ke MacBook, enggak akan jalan ini Mac-nya. Oke, kenapa? Karena softwarenya tidak bisa mendukung kinerja hardware. Nah, sama dengan manusia. Hardware-nya kita ini yang diberikan oleh Tuhan begitu dahsyat. Pertanyaannya adalah software-nya gimana? Nah, siapa diri kita adalah hasil programming atau pengkondisian sejak kita lahir. Nah, bila berbicara mengenai programmingnya, pengkondisian, kita berbicara 2 pikiran. Pikiran sadar, pikiran bawah sadar. Pikiran sadar mengendalikan hidup kita kurang lebih 1-5%. Pikiran bawah sadar mengendalikan kita 95-99%. Namanya saja pikiran bawah sadar. Jadi dia beroperasi tanpa kita sadari. Karena dia beroperasi tanpa kita sadari dan mengontrol hampir 99% hidup kita, dia menjadi sangat powerful. Ilustrasinya seperti ini. Jadi pikiran sadar kita seperti yang orang kurus ini melawan si pesumo yang gendut besar badannya. Apapun yang mau kita lakukan, apabila terjadi konflik antara pikiran sadar dan bawah sadar, yang selalu menang adalah pikiran bawah sadar. Selalu, dimanapun dan kapanpun ya. Nah, kalau diibaratkan gunung es, pikiran sadar ini adalah tip of the iceberg, yang ujung yang kelihatan di atas permukaan laut, yang di bawah yang tidak kelihatan itu sangat besar. Dan bawah sadar ini antara lain tempatnya daya imajinasi, memori, kebiasaan, kita punya 3 kebiasaan ya. Kemudian ada tempatnya emosi, mindset. Apabila berbicara instalasi program teman-teman ya, instalasi program ini bermula mulai kapan? Sejak pembuahan.
Begitu terjadi pembuahan, sel telur seorang ayah berjumpa dengan keliru sampai sel telur ayah kapan? Sel sperma ayah bertemu dengan sel telur seorang ibu, jangan dibalik ya. Itu begitu sudah terjadi pembuahan, langsung ada kehidupan. Dan saat itu juga pikiran bawah sadar sudah aktif. Nah, pikiran bawah sadar ini akan terus aktif sampai nanti kita meninggal. Apa yang dialami, dikatakan, dirasakan, dibaca, didengar, ditonton, diucapkan, dilakukan kepada seorang ibu, seorang wanita yang sedang hamil, ini semuanya terekam menjadi data yang masuk ke bawah sadar seorang anak. Kalau dia adalah anak yang diinginkan, dia tahu. Dia anak yang ditolak, dia tahu. Dia anak yang tidak mau digugurkan, dia tahu. Dia anak yang diharapkan, dia akan tahu. Semuanya dia tahu. Dan begitu anak ini lahir, 3 tahun pertama adalah masa kritis di mana fondasi program ini masuk. Apa yang anak alami, apa yang dikatakan pada anak, apa yang dia rasakan, itu semuanya masuk tanpa bisa difilter ke bawah sadar. Kemudian sampai ke 6 tahun. Ya, ini masa yang paling kritis. Sampai ke 13 tahun, ini adalah masa fase kedua ya. Ini fondasinya dipasang di sini. Program dipasang di sini. Setelah 13 tahun ke atas, sangat sulit untuk mengubah program. Orang mau gagal, orang mau sukses, prestasinya biasa-biasa atau cemerlang, ditentukan di 13 tahun pertama dalam hidupnya dia. Dan ini yang saya lakukan kalau saya jumpa dengan klien, kenapa saya belum sukses? Oh gampang saya bilang, belum sukses di aspek apa? Finansial, bisnis karir, atau jodoh misalkan. Oh saya ini di bisnis karirnya sukses, tapi kok jodoh saya kok sulit. Oke, saya bilang Anda maunya gimana? Mau minta saya carikan jodoh atau bagaimana? Ya Pak Adi bisa bantu nggak? Loh Anda pikir saya ini dukun atau apa? Apa Ki Joko bodoh saya bilang. Jadi saya mencari akar masalahnya, di bawah sadarnya pasti ada sesuatu dan yang menghambat dia untuk bisa punya jodoh seperti yang dia inginkan ya. Oke, so ini perhatikan benar ini. Sekarang, apa yang dimaksud dengan program pikiran? Simple. Program pikiran ini adalah belief atau kepercayaan. Saya tidak bicara iman di sini ya. Belief, apa yang kita percayai. Gini, belief adalah apa yang kita pikir benar. Dan rasa benar, ini penting ya, pikir dan rasa, sehingga diterima sebagai kebenaran. Nah, dari mana sumbernya? Kalau kita waktu masih kecil ya, itu dari orang tua, ayah ibu, dari pengasuh utama, bisa babysitter, bisa kakek nenek, bisa om atau tante. Saat kita sudah masuk ke sekolah, maka yang menjadi figur otoritas adalah guru di sekolah atau guru les. Bisa juga sumber informasi yang sifatnya otoritas. Siapa? Dokter misalnya. Kemudian artikel jurnal, kemudian hasil penelitian, textbook, atau pengalaman masa lalu. Bisa juga karena lingkungan, bisa karena teman, bisa karena media sosial, ini sangat marak sekarang, dan terutama karena hoax. Oke? Banyak sekali orang termakan hoax. Saya dapat teman minta tolong, ada family saya ini, ya ini di awal-awal ini si Rona datang ke Indonesia ya. Wah, dia sampai cemasnya tinggi, tidak berani keluar rumah, mikir yang enggak, katanya familinya. Dia tanya, apa yang harus dia lakukan? Nomor 1, berhenti baca media sosial. Stop total. Udah baca kitab suci, nonton film Charlie Chaplin, atau nonton film apa yang lucu-lucu lah saya bilang. Oke? Nah, informasi-informasi yang nggak tepat ini itu memprogram kita. Hati-hati. Dan program atau belief ini itu mempengaruhi ada banyak aspek kehidupan. Ada belief di aspek spiritual, ada belief di aspek finansial, ada belief di aspek bisnis karir, dan seterusnya. Teman-teman, apabila hidup Anda hanya kurang maksimal atau kurang optimal di 1 atau 2 aspek kehidupan, sementara yang lainnya bagus, ini artinya apa? Artinya hanya di 1-2 aspek ini Anda punya belief yang tidak mendukung Anda. Sementara yang lain itu bagus. Oke? Apabila, saya tidak berharap ya, apabila hampir semua aspek kehidupan Anda, spiritual, bisnis karir, finansial, materi, liburan, dan lain-lain, itu tidak bagus, tidak seperti yang Anda harapkan,
Anda harus mencari belief yang paling mendasar yang mengendalikan ini semua. Ini kunci. Dan program pikiran atau belief ini bisa sifatnya menghambat, dia membuat Anda berada di dalam penjara, Anda nggak bisa kemana-mana, ya, atau mendukung Anda untuk sukses. Contohnya apa kalau menghambat? Oh gampang, karir nggak bisa naik, penghasilan tetap seperti itu, duit di tabungan tidak pernah meningkat padahal kerjanya sudah bagus, gajinya sudah lebih besar, sering dapat bonus. Tapi di tabungannya paling banyak 2,5 juta, ada yang cuma 5 juta. Nanti kalau dapat duit, ya duit banyak masuk ke dalam tabungan, pasti ada saja yang terjadi. Yang membuat uang ini pasti akan keluar. Ini adalah program pikiran. Atau misalkan pacaran, menjalin relasi, putus. Nanti jumpa lagi pria yang kurang lebih atau wanita yang mirip dengan mantannya, putus lagi, pacaran lagi, putus lagi, atau sudah nikah cerai, seperti itu. Kalau ada pebisnis, misalnya Anda mulai bisnis bagus, sudah naik, tiba-tiba drop, bangkrut, mulai lagi, naik, drop lagi. Kalau pola berulang teman-teman, ini adalah hasil kerja program. Sebaliknya, kalau program ini mendukung, Anda suksesnya akan sangat mudah. Rezeki lancar, Anda mau cari peluang bisnis itu datang ke Anda. Kemudian Anda sangat mudah sekali menghasilkan uang, karir meningkat dengan sangat cepat. Oke, mendapatkan banyak keberuntungan. Kalau Anda percaya, coba cek. Ada teman saya, ibu-ibu, kalau ikut arisan, itu dia sangat sering dapat itu hadiahnya, sangat sering. Dia lagi. Artinya apa? Ada program positif yang mendukung keberhasilannya dia. Oke? Ini program. Saya bicara yang lain sekarang. Soal konflik ego personality. Di dalam diri manusia ini ada bagian diri yang disebut dengan ego personality atau EP. Ya. Ada yang mendukung, ada yang menghambat. Jadi kalau Anda mau melakukan sesuatu, biasanya itu dalam bentuk suara. Tuh ada suara yang bicara, alah buat apalah. Ada yang bilang, ayo maju terus. Nah, ini kalau sampai konflik dan kita nggak ngerti cara mengatasinya, ini juga menjadi penghambat besar. Tetapi kalau kita bisa mengerti cara mengakses si EP ini, mengerti cara berdialog dan bernegosiasi dengan dia, kemudian meminta dia mendukung keberhasilan kita, maka keberhasilan ini sangat mudah diraih. Ini contoh belief negatif. Apa saja? Saya kasih contoh di aspek finansial ya. Untuk sukses harus kerja keras. Dulu saya percaya ini, ya. Orang tuh harus kerja keras untuk sukses. Sekarang saya bilang saya tidak mau percaya ini. Kalau bisa tidak kerja dan sukses, kenapa enggak? Saya bilang. Atau kalau bisa kerjanya sangat minim dan sukses besar, why not? Nah, banyak orang sampai sekarang tetap percaya bahwa sukses harus kerja keras. Cari uang tuh susah. Betul, kalau Anda cari uang susah, lebih baik biar uang yang cari Anda, saya bilang. Menginginkan lebih sama dengan serakah, ini juga banyak yang percaya seperti ini. Waduh, kalau saya kan sudah punya posisi bagus. Buat apa sih lebih tinggi lagi? Atau saya sudah punya hasil bagus, buat apa sih lebih banyak lagi? Saya bilang, menginginkan lebih itu tidak serakah. Asalkan apapun yang kita dapatkan lebih, kita ingat bahwa sebagian dari rezeki kita adalah milik orang lain. Jadi kita ini dipercaya oleh yang atas, si pemberi dan pemilik rezeki, untuk bisa menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Itu nggak serakah, saya bilang. Ya, oh saya ini bodoh, sukses hanya untuk orang tertentu. Uang tuh nggak penting karena nggak dibawa mati. Saya bilang, maaf ya, kamu tuh kalau meninggal, nguburin kamu tuh butuh uang, tahu nggak? Mau kremasi kamu tuh butuh duit, tahu nggak? Jadi itu sudah hidupnya susah, tapi soal spiritual begitu. Uang adalah akar segala kejahatan. Ini juga nggak bisa, ini salah ini. Pak Adi, saya ini nggak mau kaya. Kenapa? Uang itu akar segala kejahatan. Ya sudah, kalau gitu uangnya kasihkan saya. Nggak apa-apa, biar saya jadi orang jahatnya, saya bilang. Dapat dari mana informasi ini? Wah, itu katanya teman saya. Temanmu dapatnya dari mana? Katanya dari kitab suci. Saya bilang, baca baik-baik kitab sucimu ya. Bukan uang akar segala kejahatan. Cinta akan uang akar dari segala kejahatan. Cinta, keserakahan, loba itu akarnya, bukan uangnya. Uang itu hanyalah alat pembayaran yang sah yang dicetak, dikeluarkan oleh lembaga yang ditunjuk oleh negara. Jadi itu resmi itu hanya itu alat pembayaran. Ada yang bilang orang gagal orang mau sukses itu harus gagal berulang kali. Bahwa sukses itu katanya gini ya. Ini kelihatannya sangat tinggi levelnya pemahaman ini katanya. Tapi menurut saya sangat bodoh ya.
Sukses ini diukur bukan dari tingginya pencapaian, tapi sukses diukur dari seberapa besar hambatan yang berhasil Anda atasi dalam perjalanan atau proses Anda meraih sukses. Dulu saya percaya ini. Akibatnya apa? Kalau mau sukses harus berdarah-darah, harus habis-habisan. Sekarang saya menyadari itu bodohnya luar biasa. Kalau bisa sukses dengan sangat mudah, kenapa enggak? Maka belief saya sekarang adalah sukses diukur terutama selain dari tingginya capaian, terutama dari seberapa mudah kita mencapainya. Lah kalau tiba-tiba duduk, dapat sesuatu, dapat rezeki, siapa yang nggak mau? Itu sukses besar kalau saya bilang. Ya, saya hanya tamat S1, pasti kalah sama S2, atau lulusan luar negeri. Nanti saya jumpa lagi S2. Kamu S2 ya? Oh iya Pak Adi, mana bisa itu sama kalah sama S3. Saya tanya lagi S3. Kamu S3? Tapi kan saya S3 dalam negeri Pak Adi, kalah sama yang luar negeri. Itu alasan saya bilang. Oke, ini belief negatif. Nah, ini biasanya orang tidak sadar karena dia ada di bawah sadar. Oke, dan ini biasanya muncul dalam bentuk respon perilaku. Takut, malas, suka menunda, khawatir, cemas, ragu, hidup terasa berat, sabotase, penghasilan rendah, dan seterusnya. Bisa sekali stagnan, kegagalan berulang ya. Ini yang kita biasa jumpai. Tetapi yang di bawah yang mendrive orang ini adalah belief-beliefnya dia. Nah, orang banyak bicara mengenai apa? Comfort zone, betul? Zona nyaman. Zona nyaman ini sebenarnya adalah zona tidak nyaman yang kita buat nyaman sebenarnya. Zona nyaman ini adalah sebuah zona yang ditentukan oleh program lama, beliefnya kita. Itu ada floor, ada ceiling. Oke? Kalau bicara penghasilan, itu berarti kita ada penghasilan minimal yang kita nyaman dan penghasilan maksimal yang kita nyaman. Anda mungkin bilang gini, loh Pak Adi, masa ada sih penghasilan maksimal yang kita nyaman? Oh ada. Pada saat seseorang misalkan batas maksimalnya 1 bulan, saya kasih angka ya, 10 juta misalnya, dan batas bawahnya adalah cuma 1 juta, kalau penghasilannya drop mendekati 1 juta, itu dia akan sangat gelisah dan dia akan termotivasi untuk kerja lebih keras supaya penghasilannya naik. Tapi begitu mendekati 10 juta, dia juga nggak nyaman. Kenapa? Karena kalau tembus dari 10 juta, itu melanggar program lamanya. Dia tidak akan nyaman. Itu ada ceiling. Demikian juga tabungan kita. Ya. Nah, di atas ceiling itu ada yang namanya unknown. Itu wilayah yang tidak diketahui. Apabila seseorang prestasinya menembus ceiling, maka secara otomatis akan terjadi sabotase seperti ini. Ya. Ini adalah yang di bawah ini, adalah yang di comfort zone. Begitu dia menembus, kemudian langsung akan drop. Boleh cek, kalau zaman saya dulu, itu banyak orang, kan dulu masih ada SDSB ini ya. Apa itu ya, SDSB singkatannya apa? Dana Sosial Berhadiah, apalah itu. Oke? Ada banyak orang-orang yang katakanlah buruh kasar atau pekerja biasa yang penghasilan sangat minim, tiba-tiba mendapat hadiah utama SDSB. Itu dulu itu ada yang dapat sampai 1 miliar ya. Dipotong pajak 15%, berarti dia dapat 850 juta. Nggak usah nunggu lama. Paling lama 2-3 tahun habis, dia akan kembali seperti sebelumnya. Kenapa? Karena skrip lamanya, program lamanya itu mengatakan, kamu nggak bisa handle uang sekian banyak. Kamu bisanya cuma dapat sekian dan mengelola uang sekian. Uangnya sekian banyak di luar kemampuan kamu. Maka bawah sadar melakukan sabotase. Nah sekarang, untuk kita bisa nyaman di daerah unknown, menaikkan kita punya ceiling, maka kita harus mengubah program. Oke? Loh, tapi Pak Adi, saya ini kan sudah ke orang pintar. Nah, terus ada kejadian ini. Saya ke orang pintar, Pak, 5 tahun yang lalu. Dan sudah dilihat garis tangan saya ini, Pak. Terus saya bilang, apa kata orang pintar? Orang pintarnya bilang begini, garis tangan saya ini nih nggak ada potongan jadi pengusaha, Pak. Susah sukses. Oh, kamu percaya? Ya percayalah, ini orang pintar kok. Itu salah, saya bilang. Kalau mau tanya, tanyalah ke orang pintar, bukan orang pinter. Itu orang pintar, bukan orang pintar. Orang pintar itu adanya di kampung, orang pintar adanya di kampus, saya bilang gitu. Saya candain dia ya. Terus, kamu percaya? Ya, yang membuat hidup kamu susah bukan orang pintar ini, tetapi apa yang Anda disampaikan oleh dia kepada Anda percaya, ini kan figur otoritas nih, masuk ke bawah sadar, dan ini menjadi belief. Belief ini mengendalikan diri Anda dan menjadi realita Anda. Loh Pak Adi, tapi ini benar loh Pak.
itu saudara saya juga dilihat tangannya dan dibilang ini garis tangan saudara saya itu garis tangan orang sukses. Dia kaya, Pak. Saya bilang, saya kasih tahu kamu ya. Ini ada orang yang nggak punya tangan, nggak punya kaki itu sukses. Nih, saya kasih contoh, saya bilang. Nick Vujicic. Masa depan tidak ditentukan oleh garis tangan. Bahkan orang yang tidak punya tangan itu bisa hidup bahagia dan punya masa depan cerah. Waktu saya tunjukkan dia ini, dia bingung. Saya bilang, kalau kayak gini saya pengen tahu tuh orang pintarnya ngeramalnya lihat apa itu. Masa lihat mukanya? Nick Vujicic ini hidup bahagia, sudah punya keluarga. Ini foto lama dia ya, foto anaknya sekarang sudah besar ya. Punya istri, anaknya 4, yang 2 kecil itu kembar itu perempuan. Jadi saya bilang, kita perlu merancang hidup kita secara sadar. Nah, saya menawarkan definisi bahwa sukses yang kita inginkan itu apa? Saya tanya orang, sukses itu menurut kamu apa? Ya sukses kalau saya bisa misalkan dapat jabatan, dapat penghasilan, dapat jodoh yang seperti yang saya inginkan. Salah, saya bilang. Sukses ini bukan satu tempat atau tujuan akhir. Ya, saya bilang kalau kamu misalkan ingin mendapatkan jodoh, kalau kamu sudah dapat jodoh terus kamu sukses. Iya, setelah itu apa? Saya bilang. Iya juga ya, dia bilang. Ya kalau setelah itu kepingin punya anak, Pak. Menikah kan? Ya. Setelah kamu nikah terus gimana? Apalagi? Dia bilang ya pengen punya anak. Oke, setelah punya anak kamu mau ngapain lagi? Nah, saya membantu dia untuk bisa melihat gambar yang lebih besar. Dan saya bilang, success is a journey, not a destination. Sukses adalah perjalanan diri berdasar peta sukses yang kita rencanakan sendiri dengan penuh kesadaran. Jadi kuncinya adalah dengan penuh kesadaran, ya. Dan sekarang, apabila kita melakukan perjalanan, ya ini masa sekarang kita di sini nih. Kita menuju ke masa depan. Ada 2 kemungkinan nih, ya masa lalu di sebelah sana. Skenario 1, masa depan itu akan sama dengan masa lalu. Apabila kita tidak melakukan perubahan sekarang ini, maka masa depan kita akan sama dengan sekarang, which is masa sekarang ini sama dengan masa lalu. Maka masa depan akan sama dengan masa lalu. Itu skenario pertama. Skenario kedua, masa depan akan tidak sama dengan masa lalu. Bisa lebih baik, bisa lebih buruk loh. Oke? Kalau kita mengubah diri kita sekarang dan kita melakukan hal yang baik, maka masa depan ini akan menjadi jauh lebih baik dibandingkan dengan masa lalu. Ini kita bisa berubah. Kita bisa sukses, saya bilang. Nah, sekarang jika sukses adalah perjalanan, apa yang perlu disiapkan? Kan ini kuncinya. Kita perlu menyiapkan 8 aspek ini. Jadi kalau bicara sukses itu jangan cuma sukses finansial, sukses spiritual, finansial, bisnis, karir, dan seterusnya. Ada 8 aspek. Banyak orang yang bisnisnya bagus, karirnya bagus, tapi keluarganya berantakan, anaknya ngaco, ribut sama istri atau suami, cerai. Ada yang posisinya GM, tapi ribut sama istri, ribut sama anak, anak juga tidak mau mengakui dia. Pokoknya kacau lah. Oke? Ada orang yang sangat kaya tapi pelitnya minta ampun, sosialnya jelek. Ada orang yang uangnya banyak tapi materinya itu dia hemat-hemat. Itu bukan hemat. Saya bilang itu kikir, itu pelit itu. Oke? Ada lagi yang bisnis karirnya bagus tapi spiritualnya jeblok. Oke? Saya bilang kita perlu balance. Ya. Dan sebenarnya ini semua diawali dari mana? Dari spiritual. Kalau seseorang itu spiritualnya bagus, aspek yang lain pasti bagus. Kalau dia mengaku spiritualnya bagus, aspek yang lain tidak bagus, jangan percaya. Itu berarti bukan spiritual, itu ritual yang bagus, ya. Oke, kita tetapkan goal. Goal ini harus ditetapkan dengan detail. Setelah menetapkan goal, misalkan finansial ini apa, ya. Bisnis ini apa, targetnya apa, ya. Kemudian kita tetapkan strateginya. Anda pilih goal maksimal 12 bulan ke depan. Kemudian Anda tulis 5 hal yang perlu Anda lakukan untuk bisa mencapai goal ini. Ya. Apakah ini sampai sini selesai? Tidak. Ini baru langkah awal. Tulis goal, tulis strategi. Setelah itu, kita perlu melakukan yang namanya subconscious checking. Anda nggak akan bisa tahu program Anda, kecuali kalau Anda misalkan ke saya, ke Dok Diman, atau ke hipnoterapis AWGI. Kami akan cari ke bawah sadar Anda, softwarenya Anda, program apa yang mengganggu ini. Tapi sebagai orang awam, gampang. Saya ajari caranya untuk bagaimana tahu ada program atau tidak. Anda lakukan subconscious checking. Bagaimana? Anda cek perasaan Anda
Anda cek sensasi fisik Anda cek suara hati Anda. Untuk memastikan apakah ada blocking atau tidak pada goal. Untuk memastikan apakah ada blocking atau tidak pada strategi. Oke, apa maksudnya? Saya kasih contoh. Ya, misalnya Anda punya goal, mau menghasilkan sekian. Anda tutup mata, Anda bayangkan Anda sudah telah mencapai goal ini. Perasaan Anda nyaman enggak? Sensasi fisik Anda oke enggak? Ada suara yang bicara yang positif apa negatif? Anda cek itu. Itu satu. Kemudian strateginya apa? Oke, saya akan melakukan ini, melakukan ini. Anda cek satu-satu. Ada penolakan atau tidak? Kalau ada penolakan, selesailah Anda tidak akan bisa dapat itu. Tidak akan bisa dapat. Sekarang saya kasih contoh nih. Dari 8 aspek, biasanya yang paling mudah adalah kalau kita bicara angka. Berarti kita bicara finansial ya. Merancang sukses finansial. Teman-teman saya beritahu ya. Salah satu peserta pelatihan saya dari Atambua. Oke. Beliau cerita ke saya. Ini beliau ikut pelatihan saya 4 tahun yang lalu ya. Beliau mengatakan bahwa kondisinya saat itu tidak baik lah. Kondisi dirinya dia, ekonominya dia, dan keluarganya dia tuh kurang kondusif ya. Dan selama ini beliau sebelum ke KLT ya itu bisa dibilang praktis ya nggak kerja. Beliau ikut KLT, diajarin cara mengubah mindset, beliefnya, bikin goal yang benar dan segala macam. Teman-teman, beliau pulang, beliau seorang kontraktor ya, memulai kembali hidupnya dia. Beliau dapat proyek 5 miliar. Tahun depan dapat proyek 10 miliar. Tahun depan dapat proyek 20 miliar. Tahun depannya lagi dapat proyek 120 miliar. 2 bulan lalu beliau pas ke Surabaya, beliau japri saya, minta ketemu ngobrol sebentar. Saya kasih waktu, kami ngobrol. Beliau jadi sahabat baik saya ya. Dan saya dibawakan oleh-oleh, kopi, saya dibawakan madu. Saya baru tahu katanya ada madu putih, ada madu hitam. Saya nggak tahu, katanya ini yang buat obat. Senang sekali saya. Dan yang saya sangat happy adalah apa? Saya bisa melihat bagaimana beliau ini berubah. Dan beliau karirnya sukses, hidupnya sukses sekarang. Ini satu. Ada satu lagi, seorang ibu ikut pelatihan saya. Datang, ya ini sekian tahun yang lalu, seorang wanita dari Jakarta. Datang, kemudian saya bilang, Ibu mohon maaf ya, orangnya agak gemuk ya. Saya bilang, Ibu, mohon maaf Ibu ya. Ibu auranya agak gelap, ada apa? Saya bilang. Dia bilang, iya Pak Adi, saya ini ada sakit ini. Saya bilang, Ibu mau sembuh? Iya. Ibu perlu melepas semua kemarahan Ibu. Dia bilang, bagaimana Pak Adi bisa tahu kalau saya punya kemarahan? Saya bilang, iya pasti. Pilihannya cuma 2, Anda marah sama suami atau marah sama mertua laki. Itu aja saya bilang. Karena kan bisa di tracing. Saya ngerti caranya melakukan tracking. Saya bilang saya bisa tahu. Dari gejala Anda ini, masalah Anda kalau nggak dengan suami dengan mertua laki, saya bilang. Betul Pak. Dan dia cerita. Nah ini ibu ini ikut itu bulan Maret. Kemudian bulan Desember riset dia belajar lagi. Dan dia bilang, Pak Adi masih ingat saya nggak? Saya agak lupa ya. Peserta pelatihan saya kan banyak ya. Maaf Bu, wajahnya familiar tapi saya agak lupa. Saya namanya ibu ini yang ikut bulan Maret. Saya bilang, oh ya gimana sekarang Bu? Kok sekarang bagus, udah langsing, auranya oke. Saya mau cerita Pak Adi, saya mau testimoni, dia bilang. Dan di hari Kamis, itu kan pelatihan 3 malam 4 hari ya, mulai Kamis, KLT. Malamnya saya bilang, oke silakan Ibu maju ke depan, Ibu silakan mau testimoni apa, saya nggak tahu. Monggo Ibu cerita. Ibu ini bilang, setelah ikut KLT, dia nggak ngerti banyak lah. Intinya dia hanya paham begini, kalau mau rezeki, hati harus bersih, pikiran harus tenang. Udah itu aja dia bilang. Jadi ibu ini punya bisnis kecil-kecilan di Jakarta, 1 bulan itu omsetnya cuma 60 juta. Kemudian dia ditawari temannya ikut tender di sebuah BUMN. Teman-teman tahu nggak berapa proyek yang dia dapatkan? Nilai tendernya berapa? 43 miliar dia dapat. Saya nggak percaya. Saya duduknya di belakang waktu dia testimoni di depan. Begitu dia bilang, saya dapat proyek 43 miliar. Saya kaget dan saya berdiri. Bu, 4,2 ya? Bukan Pak Adi, 43. Yang benar 4,2. Bukan Pak, 43. Saya hanya bilang begini, gila nih orang ini. Gue yang ngajar aja belum bisa begini, dia dapatnya 43 miliar saya bilang. Dari 60 juta lompat ke 43 miliar. Dan itu rezekinya dia. Saya bilang, kok bisa Ibu? Dia bilang, saya melepas semua kemarahan saya kepada suami, kepada mertua saya ikhlas, saya pasrah, saya setiap malam tahajud, dan saya mohon kepada Allah untuk diberi rezeki. Saya bilang, terus? Saya ngerti sekarang Pak Adi.
bahwa doa setiap orang itu pasti didengarkan oleh Allah. Terus masalahnya adalah saya punya hijab. Saya nggak ngerti kan. Saya bilang, hijab maksudnya apa Ibu? Yang saya tahu hijab itu ya model kayak ini. Ya, dia bilang, bukan itu Pak. Ada yang menghalangi saya sehingga rezeki yang diberikan pada saya itu terblok, nggak bisa saya terima. Saya bilang, apa hijabnya? Kebencian, kemarahan saya, sakit hati saya, semua emosi negatif yang Pak Adi ceritakan di bulan Maret, itu saya ada Pak dalam diri saya dan itu menghambat hidup saya. Sekarang bagaimana? Waduh, sekarang luar biasa Pak, Alhamdulillah dia bilang. Hidup saya sudah enak, tubuh saya sehat, dan bisnis saya berkembang luar biasa. Ini real case teman-teman ya. Oke, sekarang bagaimana merancang sukses finansial? Mudah. Tetapkan dulu goal. Berapa penghasilan tiap bulan yang Anda inginkan? Anda harus tulis itu berapa maunya. Jangan cuma di angan-angan tulis. Sekian per bulan. Kemudian, mengapa Anda menginginkan penghasilan ini? Ini penting. Karena banyak orang itu hanya tahu saya mau. Tapi alasannya nggak ada. Kalau alasannya nggak kuat, bawah sadar bilang, alah ngomong tok, nggak serius orang ini. Harus ada alasan yang kuat. Oke? Dan alasan yang kuat ini bisa untuk mendobrak program-program lama. Itu emosinya sangat intens. Jelas ya? Berapa angkanya? Kemudian mengapa Anda mau penghasilan ini? Sudah selesai? Belum. Itu baru satu. Yang kedua, strateginya. Apa yang perlu Anda lakukan untuk bisa mencapai target penghasilan ini? Saya kasih satu contoh nih. Ada yang konsultasi sama saya. Pak Adi datang ke kantor, anak muda, umur 25. Pria ya, Pak Adi tolong dong saya nih dikasih cara atau jalan supaya saya bisa penghasilan saya bisa meningkat. Oke, boleh? Saya tanya, sama, saya mulai dengan ini. Berapa penghasilan yang Anda inginkan? Dia bilang, anak muda, dia bilang ya tidak banyak Pak Adi, saya mau 1 bulan 15 juta lah. Oke, 15 juta. Mengapa Anda menginginkan ini? Dia bilang, ini jelas. Karena saya mau ini, saya ingin, saya mau menikah, saya mau nyicil rumah, saya ingin bisa mengumrohkan ibu saya dan ayah saya, bla bla bla. Oke, alasannya jelas. Kemudian saya masuk ke ini. Bagaimana caranya Anda bisa mendapatkan ini? Anda tahu nggak? Ya ini saya juga bingung. Menurut Pak Adi bagaimana? Lah kalau kamu aja bingung bagaimana? Saya bilang. Ada yang menjalani hidupnya kok. Saya bilang, Anda kerjanya apa? Saya kerja di sebuah di bank ya. Oke, bagianmu apa? Di bagian apa? Saya sebagai teller. Oke. Berapa penghasilan kamu 1 bulan? Dia beritahu saya. Saat itu ini berapa tahun yang lalu ya, itu sekitar 3 juta sekian. Saya bilang, kalau kamu kerja di bank, gajimu 3 juta, kamu mau ngelembur seperti apapun, tidak mungkin 15, kecuali kamu jadi kepala cabang. Maka targetnya adalah kamu harus bisa menjadi kepala cabang. Untuk saat itu ya 15 juta ya. Ya ini juga Pak, susah Pak jadi kepala cabang. Ya kalau gitu ya nggak bisa, dengan strategi ini nggak bisa. Anda perlu memikirkan cara lain. So, saya bilang kamu kerjanya apa? Sampai hari apa? Senin sampai Jumat. 1 minggu ngapain di rumah? Ya di rumah istirahat Pak, kan sudah seminggu kerja. Ya ini salahnya kamu, saya bilang. Anda mungkin bingung ya, ini Pak Adi nih orang datang konsultasi, orang bayar, yang konsultasi malah diomel-omelin. Ini stylenya saya ya. Tapi mereka tahu, ini saya melakukan demi kebaikan mereka. Saya omel-omelin dia. Gak bisa kalau cara begini. Kamu Sabtu Minggu, gunakan waktu luang ini untuk belajar hal baru. Entah internet marketing, ya dulu belum ramai kayak sekarang startup ya. Atau jualan online. Anda juga bisa misalkan menjalankan bisnis jualan properti, itu duitnya cepat. Atau Anda jalankan bisnis direct selling, bisnis jaringan. Atau Anda bisa jalankan jadi agen asuransi. Apapun itulah. Wong itu ada peserta pelatihan saya, seorang ibu rumah tangga dari Aceh itu ibu rumah tangga yang sangat sederhana. Dia kerja hanya untuk mendapatkan uang untuk bisa menyekolahkan anaknya. Dreamnya simple. Teman-teman tahu nggak? Ini ikut pelatihan saya 2 tahun yang lalu. Ibu ini dalam 1 bulan penghasilannya 150 juta loh. 150 juta. Dan dia datang ke pelatihan ke KLT dengan membawa beberapa orang downline-nya dia. Nah kembali ke anak muda ini. Saya bilang Anda gunakan 2 hari ini untuk kerja. Strateginya Anda rubah. Tidak bisa kalau hanya kerja di bank, Anda ingin punya penghasilan dari 3 juta ke 15. Nggak mungkin. Cara lain adalah saya bilang, saya kasih solusi yang lebih mudah, mau nggak? Apa Pak? Carilah wanita yang anaknya orang kaya. Kalau Anda bisa berjodoh dengan dia, Anda dapat tiket itu saya bilang. Langsung jadi orang yang mevifulus, tajir saya bilang, sultan. Ketawa dia, Allah Bapak bisa saja. Saya bilang, oh ini serius loh.
Kalau Anda dapat orang kaya, enak loh saya bilang. Ngapain lagi? Mertua kaya, ya kan? Nah, singkat cerita, strateginya nggak bisa. Maka dia harus cari cara lain. Oke? Nah, bagaimana misalkan, oke Pak, saya mau jalankan bisnis misalkan properti. Oke? Goalnya 15 juta per bulan, dia mau jalankan properti. Maka, lakukan ini. Saya bilang, lakukan checking. Kalau Anda membayangkan 1 bulan 15 juta, Anda sudah dapatkan 15 juta, masuk ke rekening Anda, perasaan Anda nyaman nggak? Waduh Pak, kok nggak enak ya hatiku? Itu blocking saya bilang. Ada lagi yang lain begini. Kamu senang nggak? Oh ya senang Pak, 15 juta siapa yang nggak mau? Oke, cek fisikmu. Ada nggak lehermu kaku, tiba-tiba kepalamu agak pusing, atau ada yang nggak enak? Iya Pak, kok punggung saya tiba-tiba kok sakit ya Pak ya? Itu bawah sadar kamu ngeblok. Ada lagi yang nggak ada perasaannya oke, badannya nggak ada apa-apa. Saya bilang, coba kamu cek, ada nggak suara-suara bicara? Allah, suaranya apa Pak? Misalkan begini, nggak mungkin. Modelmu aja kepingin penghasilan sekian. Kamu tuh siapa? Ngimpi kamu. Walah modelmu, nggak mungkin. Ada nggak yang ngomel-ngomelin kamu gini? Oh ya ada Pak. Dia bilang apa? Ngimpi. Ngomongnya gitu toh. Iya, kalau saya bayangkan mencapai penghasilan itu, suara ini muncul. Ngimpi di siang bolong. Itu blocking saya bilang. Yang paling parah, kalau ada tiga-tiga, perasaannya sudah nggak enak, badannya nggak enak, kemudian ada suara yang ngomel-ngomelin, dan suaranya nggak cuma satu, bisa dua, bisa tiga. Saya bilang, waduh, gawat nih. Kenapa Pak? Di dalam dirimu tuh ada 2 atau 3 EP yang ngeblok kamu, saya bilang. Ya, nah, kalau semuanya sudah lancar, it's okay. Tapi kalau ada blocking, nggak bisa. Itu baru pada goal loh. Baru pada goal. Kemudian pada strategi. Kalau kamu misalkan mau jualan properti, berarti kamu harus cari listingan. Saya bilang kan cari rumah yang mau dijual. Kemudian kamu harus kontak pemiliknya. Kemudian kamu misalkan mengiklankan dan seterusnya ngantar orang ke lihat lokasi atau open house. Saya bilang, kamu nyaman nggak melakukan ini? Waduh Pak, saya nggak nyaman ketemu orang. Itu blocking saya bilang. Waduh gimana ya? Mau nggak penghasilan yang tadi itu? Mau Pak. Pilihannya cuma 2. Kamu putuskan untuk tidak lagi berani bermimpi, atau goal kamu tetap, tapi blockingnya dihilangkan. Pilih yang mana? Ya pilih yang kedua Pak. Saya tetap mau penghasilannya, blockingnya harus dihilangkan. Nah dia tanya, gimana caranya? Nah itu urusan saya, bukan urusan Anda. Caranya saya yang lakukan. Loh Pak Adi terangkan dong caranya bagaimana. Loh kalau kamu mau tahu caranya, ikut pelatihan saya, yang saya bilang yang 10 hari. Jadi hipnoterapi seperti saya baru bisa. Anda ini ibaratnya pasien datang ke dokter. Dok, saya ada usus buntu. Dokter bilang, ya saya operasi kamu ya. Terus Anda bilang, dok ajarin saya dong operasinya. Nggak bisa, saya bilang. Sekolahnya mahal dan lama. So, singkat cerita, blocking pada goal harus clear, kemudian blocking pada strategi harus clear. Nah, akhir-akhir ini ada lagi datang ke saya. Ini kan masa pandemi ini terus terang teman-teman ya. Semua kondisi kan kita terpengaruh, terutama bisnis. Kemudian finansial itu banyak yang terpengaruh. Datanglah ke saya, tanya, Pak ini bagaimana? Sama, pertanyaan yang saya ajukan sama. Kemudian saya memberikan dia sebuah tawaran. Saya bilang begini, oke, ada 4 cara orang bikin duit. Saya bilang, ini saya kutip dari bukunya Robert Kiyosaki, Cash Flow Quadrant ya. Ada yang active income, itu di sebelah kiri. Itu 90% orang ada di sebelah kiri. Dan inilah 10% kemakmuran. Ada lagi yang di sebelah kanan. Itu passive income, 10% orang ada di sebelah kanan, dan mereka menguasai 90% dari kemakmuran dunia. Saya bilang begini, 4 cara bikin uang. Yang pertama itu adalah Anda kerja sebagai karyawan. Oke? Yang kedua adalah Anda sebagai profesional. Anda punya bisnis sendiri atau Anda sebagai profesional. Yang ketiga adalah Anda punya sebagai business owner. Bedanya self-employed dengan business owner adalah business owner dia punya sistem. Dia tidak perlu nungguin tokonya atau tempat dagangannya atau usahanya dia. Oke, ada sistem yang mengelola itu. Kalau self-employed, saya bilang Anda punya toko atau Anda punya tempat dagangan, Anda harus melakukannya. Kalau Anda tidak melakukan, Anda nggak dapat duit. Profesional juga sama, kerja di lembaga atau institusi. Yang keempat adalah investor. Nah, biasanya cara orang untuk bisa berkembang secara finansial, kalau dia karyawan, saya bilang dia dari karyawan, kemudian dia menjadi self-employed atau profesional, kemudian dia menjadi business owner, kemudian dia baru menjadi investor. Investor itu adalah di mana uang bekerja untuk dia untuk menghasilkan lebih banyak uang.
Teman-teman, ini mau pindah kiri ke kanan tuh susahnya setengah mati loh. Sangat sulit. Bicara apa? Mindset, bicara modal, bicara waktu, bicara pendidikan, bicara skill, bicara dukungan. Lupa, tapi kalau saya mau, apakah bisa? Oh, bisa, saya bilang. Apakah sulit? Sebenarnya sulit juga. Bilang mudah juga iya. Apakah demikian sulit untuk pindah kuadran? Ya enggak juga sebenarnya. Dan saya bilang, oke, sebenarnya ada cara. Di mana Anda sebagai karyawan tetap saja sebagai karyawan. Oke, Anda bisa langsung menjadi investor. Tidak harus berhenti kerja. Ya, Anda sebagai seorang self-employed atau profesional tetap kerja. Anda punya uang lebih, Anda bisa investkan. Jadilah investor. Anda sebagai business owner juga bisa, ada dana lebih, Anda bisa investasikan. Nah, ini ada caranya. Terus saya bilang begini sama dia, ngomong-ngomong ya, kalau saya bisa mengajari Anda sebuah cara di mana Anda bisa menghasilkan uang dengan sangat mudah, tidak pakai sulit, tidak pakai ribet, tidak pakai stres, oke? Kira-kira Anda mau nggak? Apa dia bilang? Nggak mungkin, Pak. Nggak mungkin, Pak Adi. Menghasilkan uang itu tuh nggak mudah, Pak. Saya bilang, ya disitulah masalah Anda. Karena Anda punya belief bahwa menghasilkan uang itu tidak mudah, itu jadi realitanya Anda. Tapi memang kenyataannya begitu. Saya hanya bilang gini, mau dapat duit mudah atau tetap mempertahankan beliefnya Anda? Dia mikir dia. Tapi saya yakin loh Pak dengan ini. Saya bilang, oke, you want to be right with your belief or you want to be rich? Saya bilang begitu. Milih salah satu. Diam dia. Saya bilang solusinya simple. Kamu punya limiting belief. Dan limiting belief ini, belief yang menghambat harus didobrak dengan cara apapun. Boom, kemudian Anda bisa sukses, saya bilang. Ya, dan teman-teman ada dua cara untuk berubah. Cara yang mudah atau cara yang sulit. Anda mau pilih yang mana? Terserah, saya bilang. Cara yang sulit dulu. Cara yang sulit adalah perubahan melalui pikiran sadar tanpa kita memproses pikiran bawah sadar. Biasanya apa? Saya dulu ngalami, datang ke seminar motivasi, baca buku motivasi, oke? Kemudian menggunakan willpower. Saya pasti bisa, saya pasti bisa, saya pasti bisa, itu aja kerjanya. Saya dulu itu tiap tahun teman-teman ke Australia loh, ikut seminar. Seminarnya itu 3 hari. Di mana itu? Di Lord Levere Arena, di Batman Avenue, di Melbourne. Oke, di Sydney juga pernah. Itu orang berkumpul sekian puluh ribu orang. Wow, motivasi, semangat. Luar biasa. Pulang Indonesia habis semangatnya. Ketinggalan di Australia. Dan itu bertahun-tahun saya ngalami. Oke, nonton video-video motivasi, dengar kaset motivasi. Every single day saya lakukan. Saya nggak bisa mencapai apa yang saya mau. Oke, afirmasi, saya pasti bisa, saya pasti bisa. Itu teman-teman saya beritahu ya. Kalau Anda mengafirmasi saya pasti bisa, pikiran sadar Anda ngerti. Bisa sukses maksudnya. Bahwa sadar Anda ngerti loh. Bisa apa? Bisa sukses, bisa gagal, bisa apa? Bisa jatuh. Ini biasanya saya kasih sebuah, kalau di workshop saya jelaskan bahwa afirmasi atau sugesti ke bawah sadar itu harus presisi, harus detail. Ini cerita ya, ini bercanda tapi ini ada kebenarannya. Jadi ceritanya nih zaman dulu ada anak-anak yang di kampung itu yang selesai mengembala kebo-kebonnya mereka itu ya, mereka beternak kebo ya. Mereka kemudian mereka duduklah di bawah pohon rindang begitu, kebunnya tuh dibiarkan makan sendiri, jadi bisa auto gemuk nanti kan. So dia duduklah di bawah dan mereka menghayal. Yang satu bilang, saya nanti kalau udah dewasa saya mau jadi orang sugih, orang kaya. Temannya bilang, piye caranya? Gimana caranya? Oh, saya kipas-kipas saja duit datang. Namanya anak kecil kan masih ya. Nggak mau kalah. Yang satu bilang, oh kamu kalah. Saya goyang-goyang kaki duit datang. Oke, satunya lagi bilang apa? Oh, saya lebih hebat. Kamu apa? Saya ya, orang kaya, pejabat takut sama saya. Saya perintah-perintah nurut, saya dikasih duit. Satu lagi bilang, semua enggak hebat. Saya loh dikerumuni oleh banyak wanita dan saya dapat duit. Wih, hebat banget kata temannya. Yang terakhir ini yang paling hebat. Semua kalian ini enggak ada apa-apanya. Saya duduk diam, enggak ngapa-ngapain, dapat duit. Teman-teman, ini pikiran sadar ngerti maunya apa. Bawah sadar dan nangkepnya beda. Yang kipas-kipas, gedenya jadi penjual sate. Yang goyang-goyang kaki dapat duit, jadi tukang jahit. Yang perintah-perintah orang kaya dan pejabat dapat duit, itu jadi tukang parkir.
Oke. Kemudian yang katanya dikerumuni wanita cantik jadi apa? Pedagang itu loh, pedagang sayuran itu yang biasanya ke rumah-rumah komplek-komplek itu. Oke. Yang terakhir yang duduk diem, nggak ngapa-ngapain, jaga toilet umum, dapat duit. Jadi pikiran sadarnya ngerti bawah sadar, nangkapnya keliru ya. Oke, ada lagi pendekatan pain and pleasure. Oke, orang tuh dikasih pain, dikasih pleasure, itu salah. Pemahaman pain dan pleasure antara pikiran sadar dan bawah sadar itu hal yang berbeda. Pain bagi pikiran sadar adalah apa yang menyakitkan kita. Itu pain. Pleasure adalah apa yang menyenangkan bagi kita. Tapi bagi bawah sadar, pain itu adalah sesuatu yang kita tidak kenal, unknown. Pleasure adalah apa yang kita kenal, known. Sesuatu yang kita kenal oleh pikiran sadar menyakitkan, tapi bagi bawah sadar itu adalah pleasure. Satu contoh. Ada orang yang komplain, ngomel saja, kerja di perusahaan, bosnya katanya ini, dia maki-maki bosnya lah, ngomong atasannya jelek lah. Ini udah bertahun-tahun, dan saya hanya tanya dia begini, kamu kayaknya nggak bahagia deh kerja di sana. Betul Pak Adi, bos saya, supervisor saya, gini loh, kalau kamu nggak bahagia, udah kamu pindah cari kerja lain di tempat lain. Dia nggak berani. Jawabnya apa? Pak Adi, di tempat yang sekarang ini aja bosnya jahat. Ya, kalau saya pindah, ya kalau dapat yang bagus. Kalau dapat yang jelek bagaimana? Nah, itu artinya ini known, ini sesuatu yang dia tahu. Pikiran sadar mengatakan ini menyakitkan. Tapi bawah sadar bilang, tidak, ini pleasure karena saya kenal. Kalau yang di sana, saya nggak kenal. Bawah sadar nggak mau. Dia nggak pindah. Sama ada satu, dulu staff saya, kerja di sama saya, staff saya. Dia seorang psikolog, pintar sekali dia. Tapi dia punya relasi dengan seorang laki-laki, pacarnya dia ini, itu yang very toxic ya. Laki-lakinya ini tidak respect dia, sering verbal abuse, sering ngata-ngatain dia. Pokoknya laki-laki yang menurut saya ibaratnya itu bumi sama langit lah dengan dia. Saya bilang, kamu sudah pacaran 8 tahun, tidak ada kejelasan relasi. Ini mau kemana? Mau menikah atau tidak? Terus kamu bagaimana? Ya saya tunggulah Pak. Sorry loh ya, laki-laki itu gak bener loh yang punyamu itu. Mbok ya cari yang lain. Dia bilang apa? Aduh Pak Adi, iya kalau dapat yang lebih baik. Kalau dapat yang lebih buruk bagaimana? Nah ini contoh pain and pleasure di dua ranah, sadar dan bawah sadar ya. Oke, tunnel vision. Wah kita ini adalah pakai tunnel vision kayak kacamata kuda nih. Harus fokus untuk sukses. Banyak pakai tunnel vision, nggak kemana-mana dia. Ternyata wrong tunnel itu ya. Kemudian dengar audio atau podcast sukses. Nggak juga sukses. Why? Karena itu yang dirubah hanya pikiran sadar. Bawah sadar nggak kena. Nah, cara sulitnya seperti ini. Dari luar itu mau dirubah perilakunya. Ternyata itu perilaku hanyalah dampak dari rule atau aturan. Aturan bersumber dari belief. Dan belief ini di paling dalam sebenarnya ada program atau emosi sebenarnya. Nah, sekarang bagaimana cara kita mudah untuk berubah? Simple. Lakukan perubahan itu langsung di pikiran bawah sadar. Caranya bagaimana? Sangat mudah. Caranya adalah relaksasi pikiran. Begitu kita rileks, kita masuk ke bawah sadar kita, boom, pakai teknik kita berubah. Maka perubahan yang ada di dalam itu baru nanti efeknya keluar. Beliefnya berubah, rule-nya berubah, perilakunya berubah. Hanya dengan cara ini kita bisa melakukan lompatan seperti ikan ini. Dari kolam kecil kita pindah ke kolam besar. Ya, oke. Dan untuk sukses teman-teman, jangan membandingkan diri Anda dengan orang lain. Kita tidak tahu titik start setiap orang di mana. Kalau ada orang yang titik startnya di ground zero, dia hanya baca buku atau konsultasi sebentar, dia bisa cepat sekali naik dan mencapai sukses di angka 10. Tapi kalau mulainya sudah minus 1, minus 5, atau minus 10, artinya kita punya banyak belief negatif, banyak blocking dalam diri kita. Maka yang harus dilakukan adalah bereskan blockingnya supaya kita cepat naik ke ground zero ini, baru dari titik 0 ini kita bisa naik dengan sangat cepat. Oke, itu yang saya bisa sampaikan teman-teman. Ini media sosial saya, website saya adiwgunawan.com, saya punya kanal YouTube Adi W. Gunawan, kemudian Facebook saya Adi W. Gunawan, dan Instagram saya adiwgunawan.id. Terima kasih, saya kembalikan kepada Kak Preti, kita akan masuk ke sesi tanya jawab.